Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Saputri dengan NIM 06041282025048 dari program studi pendidikan sejarah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan UAS saya, ujian akhir sekolah saya, dengan MK Pendidikan Kewargaan Negara. Pertanyaan nomor 1 adalah, jelaskan bagaimana karakteristik sebagai warga negara yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari saudara sebagai warga negara yang baik. Baiklah, jawaban dari saya adalah 1. Memiliki kepedulian terhadap sesama. 2. Memegang teguh prinsip etika dan berhubungan dengan sesama makhluk hidup. 3. Memiliki kemampuan mengajukan ide-ide yang kritis. 4. Dapat menentukan pilihan atas dasar pertimbangan yang baik. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari saya adalah peduli dengan sesama, terutama keluarga dan tetangga. Dan apabila saya sudah memiliki prinsip, saya teguh dalam hal itu, dan saya harus berkehidupan dengan memiliki etika. Saya juga sering berargumen dan mengeluarkan ide-ide untuk kemajuan kelompok saya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Dan jelaskan unsur-unsur identitas nasional. Baiklah, identitas nasional adalah jati diri bangsa yang merupakan manifesto nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan negara lain atau bangsa lain. Unsur-unsur yang terkandung dalam identitas nasional adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang ada sejak lahir, sama seperti umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis yang dengan tidak kurang dari 30 dialek bahasa. Selanjutnya adalah agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan untuk bertindak sesuai lingkungan yang dihadapi ya. Selanjutnya itu bahasa. Bahasa sebagai sistem pelambang yang secara arbiter dibentuk atau unsur-unsur bunyi yang manusia dan yang ucapan manusia dan digunakan untuk berinteraksi antar manusia. Baiklah, pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kita mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Jawaban dari saya adalah dengan cara kita agar tidak terjadi disintegrasi bangsa adalah dengan pertama, tidak berperilaku rasis, di mana
kita tidak berperilaku rasis, di mana masih banyak orang-orang yang melakukan rasisme, seperti seseorang dari warna kulit, menghina seseorang dari warna kulit, bentuk tubuh, bahkan suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya itu memberikan kebebasan kepada semua orang untuk beragama. Karena masih banyak orang yang beragama yang tidak memiliki kebebasan dalam beragama. Selanjutnya ya bertindak adil sesama manusia. Seperti yang kita ketahui, masih banyak orang-orang yang tidak adil dengan sesama manusia. Kadang ada yang berpihak kepada si A karena si A kaya, tetapi tidak memihak kepada si B. Selanjutnya adalah bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, maupun di negara sendiri. Karena masih kita lihat banyak sekali contoh-contohnya orang yang masih melanggar peraturan yang berlaku. Seperti di sekolah, banyak anak yang tidak memakai dasi, baju tidak dimasukkan, masih melawan guru. Sedangkan jika untuk negara itu masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan di rumah itu, masih melawan orang tua, tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Secara umum, sistem pemerintahan ada 3, yaitu sistem parlementer, presidensial, dan semi-parlementer. Jelaskan maksudnya. Dan Indonesia menganut sistem apa, dan jelaskan mengapa menganut sistem tersebut. Saya akan menjawab pertanyaannya. Sistem presidensial adalah sistem yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden. Selanjutnya, sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang berlembaga, memiliki sistem parlemennya yang memiliki peran penting dalam pemerintahan, dan di situ presiden hanya sebagai kepala negara. Sistem semi-parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem tersebut, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Terus Indonesia menganut sistem apa? Indonesia menganut sistem presidensial didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Mengapa Indonesia menganut sistem itu? Seperti yang dijelaskan di atas, karena kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh para rakyat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa pendapat Anda tentang radikalisme? Jawaban saya adalah pendapat saya tentang radikalisme itu sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Apalagi radikal membawa anak muda untuk melakukan perubahan suatu sistem dengan cara radikal atau kekerasan. Paham radikal atau adalah paham yang anti Pancasila, yang ingin memecahkan persatuan Indonesia. Dilihat dari semua itu, kita harus selalu berpegang teguh pada Pancasila, pada nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan nomor 6, jelaskan apa hubungan
dari wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Dari ketiga hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antar satu sama lain. Dengan yang wawasan Nusantara merupakan suatu kesamaan pandangan yang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadikan dasar pemikiran warga negara Indonesia. Tujuan agar terbentuk ketahanan nasional kuat pada bangsa tersebut. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, kepada kesatuan Republik Indonesia,